Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yudea. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam pada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, yang namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikannya orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Maria dan Elisabet, dua ibu yang berbeda usia dan atau berbeda generasi, yang satu masih muda, yang satu sudah sepuh. Kedua-duanya mengalami dan merasakan mujizat Tuhan. Keduanya mengalami kehadiran Tuhan. Yang satu belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, yang satu sebetulnya sudah terlalu usur untuk usia orang melahirkan, karena tidak lagi mempunyai kemampuan sebetulnya secara manusiawi atau secara medis. Namun mereka karena peran Tuhan, mereka mengalami sungguh-sungguh jamahan Tuhan, mengalami peristiwa yang hampir sama, yaitu mengandung. Yang satu sebetulnya sudah tidak lagi mempunyai kemampuan, yaitu Elisabet sudah renta, usianya sekitar 70-an. Lalu yang satu masih muda, masih perawan, usianya masih 14 tahun. Nah, perjumpaan dua ibu itu sungguh-sungguh luar biasa. Maria mau dengan rendah hati untuk mengunjungi Elisabet sana. Walaupun dia sebetulnya kalau bisa dikatakan, kalau kita dengan bahasa kasar, secara kasta itu lebih tinggi. Karena apa? Karena yang dikandung adalah Tuhan. Tetapi dia mau untuk membantu Elisabet. Mungkin dia datang ke Elisabet untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan oleh Gabriel. Mungkin untuk pembuktian itu, karena dalam partang pada Gabriel dikatakan bahwa saudaramu yang sudah tua itu saat ini mengandung, usia kandungannya 6 bulan. Lalu mungkin dia membuktikan, karena dulu kan tidak ada berkirim kabar dengan SMS atau dengan WA atau dengan medsos, tidak ada. Maka dia membuktikan, mungkin datang ke sana dari Nazaret menuju ke wilayah dekat Yerusalem. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Maria. Maria sungguh-sungguh mau untuk membawa warta sukacita.
Namun sekarang yang bagi kita sebetulnya menarik adalah sapaan kepada Bunda Maria, yakni Ibu Tuhan. Dia disapa dengan nama Ibu Tuhan. Maka di sana sebetulnya Elizabeth yang tidak diwartai oleh malaikat Gabriel, Elizabeth kan tidak diwartai, yang diwartai adalah Zakaria. Namun Elizabeth bisa menyapa Bunda dengan sebutan Ibunda Tuhan. Nah, sekarang kita bisa melihat di sana ada sesuatu, yakni Roh Kudus ternyata ada dalam diri Elizabeth. Dia yang menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan Roh Kudus. Nah sekarang, kitab ini berbicara apa untuk kita? Ibu bapak, saudara terkasih, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang Kristen, tentu saja juga dimampukan oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus pula. Dan dalam kehadiran Roh Kudus itu, kita mampu untuk mengungkapkan banyak doa, kedekatan dengan Allah, dan kita dituntun untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, untuk bisa memperhatikan sabda-sabda Tuhan yang sudah diwartakan ribuan tahun yang lalu. Dan kita berusaha untuk mewujudkan, bukan untuk secara hurufiah, untuk ngeterapke sabda Tuhan itu, tetapi nilai-nilai yang sudah diwartakan oleh Tuhan dahulu kala, kita bisa mewartakannya sesuai dengan zaman kita sekarang. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita haruslah percaya akan dampingan Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat di sana Maria sendiri yang sebetulnya tidak disuruh oleh Gabriel untuk kepada Elizabeth. Namun kerentak pribadinya, mungkin ini bawaan karena Roh Kudus sudah menyatu dengan dirinya, dia mau untuk terlibat dengan apa yang dialami oleh Elizabeth. Demikian juga dengan kita hendaknya tetap terbuka untuk kehadiran itu. Nah, pada hari ini juga kita menutup bulan Maria. Bulan Maria di mana kita diingatkan akan teladan Bunda Maria yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hendaknya walaupun ini ditutup, namun kita tetap bisa untuk mengenangkan dan juga satu channel dengan Bunda Maria, yakni kesiapsediaan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kita nanti akan bisa merasakan dan mengalami seperti yang dialami oleh Elizabeth. Dikunjungi oleh Bunda Maria, dibantu oleh Bunda Maria, dan akhirnya ada sesuatu kebanggaan. Oh, Tuhan tidak membuang saya. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita dengan peringatan ini dan juga dengan penutupan bulan Maria ini dibantu untuk tetap setia kepada Allah. Selamat merenungkan.